Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel Tips Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan tagline dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia. Pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun, jadi dosen lebih dari 22 tahun. Saya juga penulis buku, lebih dari 20 buku. Ini salah satu bestsellernya. Kemarin dijual di Gramedia dan Shopee, sudah habis, semoga cetak ulang oleh penerbit Irama Widya Bandung ya. Harganya cuma 37.500, 240 halaman dan merupakan hasil penelitian. Channel ini juga pernah diteliti oleh 8 kelompok peneliti ya, 4 skripsi, kemudian juga 4 artikel jurnal. Ada yang dari Banjarmasin, kemudian dari Aceh, dari Jambi, ada juga peneliti dari Padang, kemudian dari Lampung kalau nggak salah, kemudian yang terakhir dari Tasikmalaya yang menyatakan channel ini salah satu channel terbaik ya, positif responnya sampai 84%, tertinggi dibandingkan channel lain yang sejenis. Oke, Dedek, kita masih pada preparation ya, course preparation. Preparation itu buku dari Longman Preparation. Ini levelnya uh, intermediate ya. Adik-adik yang levelnya masih pemula, sebaiknya saya sarankan nonton yang belajar TOEFL bagi pemula. Itu bagi mereka yang belum pernah tes TOEFL sama sekali. Tapi untuk tingkat lanjut, nah silahkan yang ini. Kalau sudah yang kemarin itu introductory atau yang pemula, baru boleh lanjut ke sini ya. Karena kalau nggak nanti adik nggak terlalu paham. Jadi ini targetnya bagi mereka yang pengen di atas 5,5 atau 600 lebih. Kalau yang pemula itu yang targetnya maksimum 550, walaupun pada kenyataannya banyak juga yang dapat lebih dari itu. Oke, oh ya, saya punya kursus TOEFL online via Zoom, silahkan diikuti. Keterangan lanjut ada di yantotanjung.com. Nah, mari kita lihat skill 50 ini judulnya masih tentang adjektif. Tapi kali ini ceritanya adalah predikat adjektif. Predikat adjektif itu adalah kata sifat atau adjektif yang letaknya sesudah to be. Misalnya, she is beautiful, they are smart misalnya, he is intelligent misalnya, dan seterusnya. Artinya dia adalah sebagai adjektif predikat. Letaknya ya letaknya di sini, di bagian dari verb. Ini contohnya, the snake on the rock was alive. Nah, jadi kalau letaknya sudah to be itu namanya uh, judul yang ini predikat adjektif. Ini penting supaya dia paham. Nah, the snake on the rock was alive. Ini subjeknya, ini verbnya. Nah, alive ini yang disebut dengan predikat adjektif. Nah, predikat adjektif tidak bisa diletakkan sesudah atau sebelum noun. Jadi letak adjektif itu kan bisa seperti ini ya, adjektif, kemudian noun, kemudian bisa juga yang seperti yang nomor satu ini, subjek, kemudian ada to be yang diikuti adjektif. Nah, predikat adjektif hanya boleh yang seperti ini saja. Was alive, tapi tidak bisa dia diletakkan di awal sebelum noun. Di alive, nggak bisa. Alive itu namanya predikat adjektif hanya boleh sesudah to be. Tidak bisa menjelaskan noun. Nah, untuk menggantinya apa? Yang bisa live, the live snake. Artinya ular yang masih hidup. Kalau ini kan ular yang di atas batu itu masih hidup. Nah, kalau ular yang sedang hidup itu lain. Berbaring di atas batu itu live mestinya, bukan alive. Nah, ini dia. Jadi yang ini nih letaknya sesudah to be. To be kemudian ini. She is afraid they are asleep. Sedangkan yang ini polanya like, similar, life, lone, frightened, sleeping, ini letaknya adjektif diikuti noun. Kalau ini sesudah to be, baru dia adjektifnya ini. Kalau ini adjektif dulu baru noun. Ini dia, predikat adjektif tuh muncul letaknya sesudah linking verb, yaitu sesudah to be. Tidak bisa muncul
langsung di depan kata benda yang dia jelaskan. Oke. Nah, jadi silahkan diperhatikan. Alike itu artinya mirip. Alive itu juga mirip. Alone atau lone sendirian, takut, tertidur, atau tidur. Maknanya sebetulnya sama, cuman letaknya yang berbeda. Perhatikan alone dengan lone. Jadi sekali lagi yang ada di depannya ini, itu letaknya sesudah to be. Nah, itu aja diingatkan. Alike, alive, lone, afraid, asleep. Sedangkan yang sebelah kanan ini, yang tidak ada di depannya, huruf itu semuanya bisa menjelaskan adjektif. Mari kita lihat nomor satu benar. The two brothers do not like at all alike. Ini kan menjelaskan mana dia? Alike ya. The two brothers do not look at all alike. Ini look linking verb, kemudian diikuti like udah benar. Nah, tetapi nomor dua, my friend brought the alive lobster to my house and expected me to cook it. Kata alive tidak bisa diikuti oleh noun. Harusnya dia di belakang. Oh ya, ini ada di halaman 204 dan 205. Nah, nomor tiga, are you going to be alone in the house tonight? Nah, alone itu letaknya seperti ini, adjective noun. Ya, jadi incorrect. The afraid child cried, jadi harusnya alone, to be alone, karena ada kata to be. The afraid child cried for his mother. Afraid ini noun, tidak bisa pakai afraid, harusnya the frightened. Mari kita lihat lagi ke sini. Oh, sorry. Ini dia ya, frightened. Kalau afraid itu sesudah to be atau sesudah linking verb seperti to be biasanya. Jadi incorrect. Everyone else was asleep by the time I arrived home. Ini to be, ini adjective. Ini linking verb ya. Ini predicate. Udah benar. Number six. We completed our two project in a like manner. In a like manner. Ntar ya. Number six, we. Kok soalnya beda everyone else? Oh ya, sorry. With a like manner. Benar ya, a like manner. Correct. Number seven, all of the crash victims were alive when they were found. Ini ada to be. Mari kita lihat, kalau ada to be, boleh nggak alive? Bisa ya? Oke, ini adjektifnya benar, ada to be, diikuti alive, correct. She tried to walk quietly by the asleep dogs without waking them. Kata bantunya ini, asleep dog. Apakah asleep? Nggak bisa ya, karena ada mestinya dia sesudah to be atau sesudah linking verb. Harusnya sleeping dog ya. Sleeping dog, incorrect. Kemudian number nine, were you feeling afraid when you heard the noise? Were you feeling? Ini ada linking verb, afraid. Adjective, udah benar ya. Uh, Diikuti oleh linking verb. Ini predicate dia, correct. According to the report, President was shot by an alone gunman. Nah, ini alone and alone itu hanya boleh sebelumnya harus ada to be. Shot by bukan menjelaskan noun. Harusnya ini a lone gunman. Bukan an alone ya. Incorrect. Oke, jadi sekali lagi yang sebelah kiri ini yang ada nya itu
hanya boleh terletak sesudah to be atau linking verb kayak feel, kayak look, kayak seems, dan seterusnya. Sedangkan yang ini itu menjelaskan noun di sebelah kanannya. Oke. Demikian adik-adik, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Bagi yang belum, silahkan jadi member. Itu hanya 19.900 per bulan. Dapat mengakses sekitar berapa ya? 600 video lebih dan kedepannya akan bertambah terus insya Allah. Kemudian dapat PDF, juga PowerPoint, ada buku ini juga apa namanya? Audio juga. Nah, bagi yang ingin kursus langsung dengan saya bisa di kursus TOEFL online via Zoom ya, tanggal 5 sampai tanggal 24 setiap bulannya. Batch untuk bulan sudah batch sudah 20-an lebih ya batchnya. Silahkan daftar belajarnya setiap jam 8 sampai jam setengah 10 malam, 20 kali bertemuan berturut-turut. Keterangan lebih lanjut silahkan hubungi WA yang ada di website Yanto Tanjung. Kami juga bekerja sama dengan penyelenggara tes TOEFL ITP secara online ya. Itu biayanya sekitar 600 ribuan, ada di boleh ikut. Silakan, terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.